begitu Bang. Baru kali ini. Ya baru tadi baru saya sudah 2 kali dan tadi saya baru debat sama Pak Ustadz ya. Ustaz siapa? Ya, Ustaz siapa? ya Ustadz itu orangnya dari orang Makassar itu Ustadznya saya tidak Ah, Ustaz Felix. ya orangnya artinya Goto. pintar juga ya. Kalau Ustadz itu udah pasti pintar. Yusuf PI? Bukan. Kepalanya agak botak agak sedikit. Kepalanya. Oh, Pak Leo, Pendeta Leo. Pak Leo kan Kristen, pendeta dia. Iya. Ya udah masuk Bang. Ini ada tema. Yo, agama tanpa akal ya. Iya, betul. Iya. Eh, apa itu? Artinya apa itu? Agama tanpa akal itu orang yang eh, di situ mungkin hanya dia sekedar untuk ini kata Hanya sehari-hari ya. hanya memeluk agama itu karena keturunan, tapi tidak ada upaya untuk menjalankan atau menganut agama itu dengan menggunakan filter akal. Yang penting sebagai penganutnya, masuk akal tidak masuk akal EGP. Ya kalau kita biasanya ajarannya itu dikatakan itu Kristen KTP begitu. Kalau saya justru Kristen KTP itu yang berakal. Justru yang rajin ke gereja, sering kebaktian, dengarkan khotbah itu Kristen yang tak berakal. Terbalik itu Bang. Yang KTP itu yang berakal. Bukan, itu hanya eh, se- hanya dikatakan kayak logonya dia sebagai orang Kristen. Ya kenapa mereka nggak rajin ke gereja? Karena dia berpikir nggak masuk akal. Makanya nggak ke gereja. Kalau yang ke gereja itu kan modal percaya doang. Bukan karena proses berakal kayak abang. Abang rajin ke gereja. Iya, saya ke gereja. Jadi Atau begini, abang ini pendeta. nah saya orang biasa bang. Tapi sering ke gereja. Iya, saya ke gereja. Nah, itulah Saya orang yang mematikan akal. Kalau yang malas ke gereja itu orang yang menggunakan akal. Kenapa mereka tidak pergi? Ngapain saya ke gereja menyembah manusia mati yang pernah mati? Manusia yang dilahirkan oleh manusia kok saya sembah? Nah, itu mereka berakal. Abang tahu kalau yang abang sembah itu manusia? yang saya sembah itu Allah yang hidup. Maksudnya Allah hidup, maksudnya makhluk. Bukan bukan berbicara makhluk, tapi Allah Tapi itu Allah kita Allah yang hidup. Dia mati, bangkit kembali. mati Mija. Ini yang ku bilang. Anda rajin ke sana karena memahaminya bukan karena akal tapi cuma percaya doang. Anda percaya Tuhan pernah mati? Ya, waktu dia mati di kayu salib itu kan dia bangkit kembali. Jadi Tuhan pernah mati. Ya jelas Tuhan itu dia pernah mati. Nah kalau Dia mati bangkit siapa kembali. yang menjaga, mengatur semua alam jagat raya ini Bang? Kalau kita dalam ajaran Alkitab itu di- pada waktu itu Allah Hmm. menciptakan langit dan bumi, dia sudah selesaikannya seluruh jagat raya, Iya ya kan? tapi kan alam jagat raya ini sedetik aja tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menjaganya, hancur lebur. Bayangkan itu. Matahari dikelilingi oleh jutaan planet. Kalau tidak ada yang mengatur bisa hancur tabrakan alam semesta ini. Ini begini, Ada yang menjaga, Maha Kuasa menjaganya. iya Tuhan Kalau sudah cuman menciptakan. kalau cuman security yang jaga alam semesta nggak bisa. Tuhan sudah menciptakan ada siang, ada maupun malam, Berarti ya karena kan? dia sudah menciptakan itu, Tuhan
Udah bebas mau jadi apa saja. Mau jadi manusia kadang-kadang, mau jadi kucing kadang-kadang. Bertamasya Tuhan itu keliling. Ya, Tuhan menciptakan untuk seantero jagat raya ini kan untuk kita manusia atau iya. segala menciptakan itu dia menciptakan langit dan bumi Heeh. dan segala tumbuh-tumbuhan yang ada di Heeh. dunia ini untuk Iya. manusia Terus, kan begitu. Dalam waktunya dia bekerja ya, di saat dia menciptakan langit dan bumi. ya, tapi mati, mati bang. Iya, iya jelas. Kenapa sampai Yesus itu bisa mati? Tuhan itu kita bisa mati. Karena di saat itu. Iya kan? Enggak, coba-coba. Di dalam kitabnya Yahudi, Mazmur 121 nomor 4. Penjaga Israel itu tidak ngantuk dan tidak tertidur. Itu siapa Ya. itu penjaga Israel? Penjagaku Israel itu menjaga siang dan malam kan? Iya, penjaga Israel tidak tidur Ya. dan tidak ngantuk, tidak Dia tidur. tidak Siapa pernah itu? tidur. Siapa itu bang? Kalau kita berbicara sampai ke dalam Ya, itu yang kita imani itu yang menjaga. Iya kan? Yang kita iya, imani. itu siapa? Ya. Penjaga Israel tidak tertidur, tidak mengantuk, tidak terlelap. Jadi Itu siapa itu jadi bang? begini, Allah, Allah Anak, Allah Bapa. Iya Ih, kan? ada dua. Nah, begini, Eh, kalau dalam sistem ajaran Alkitab atau Bible ya yang kita sampaikan ini, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. tiga. Iya tiga. Ya mana Tuhan Anda di sini? Allah itu Hmm. sebagai anak itu yang diutus. Ya, yang mana yang Tuhan Anda? Yang itu Tuhan itu yang Tuhan kan dia waktu dia turun ke bumi serupa sebagai manusia begitu. Maksudnya Tuhan Bapa hilang, menjelma, turun menjadi anak. Hilang dia, hilang dia. Nah, Eh, itu dia hilang. jadi Dia itu jadi itu tiga itu satu ya, begitu. gimana ini? Gini, ini Pak, Bapak, ini anak, Roh Kudus. terus Berdiri sendiri kan? itu hakikatnya, hakikat itu satu. Ya mana hakikatnya yang mana ini? Yang mana hakikat satu itu? Ini Bapak, ini Terus anak, ini roh. ya begini Bang, dalam pembicaraan Anggaplah begini, tiga. ya dalam pembicaraan kita kita sebagai orang Kristen itu kepercayaan kita itu kalau dalam ajaran itu Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus itu satu alirannya, satu. Itu makanya Anda rajin ke gereja karena Anda mengimaninya tidak ada akal. Kalau orang yang menggunakan akal, bagaimana saya bisa mengatakan ini satu? Sementara ini bukan ini bukan ini bukan ini bukan ini. Masa ada satu sementara mereka beda-beda? Ya tiga dong. Coba kita paham dalam isi Alkitab begitu. Nah itu aja terus. Karena memang tidak masuk akal. Bukan, coba kita mengerti sampai mendalam. Ya, apa yang mau didalami? Yang mau didalami itu apa itu Allah Bapa itu siapa? Allah Bapa, Allah Anak. Nah, Roh Allah Kudus. Bapa itu siapa? Teos Bapa lah. Teos Bapa itu siapa? Ya Allah kita lah, Allah kita yang kita sembah tuh. Kenapa lari ke Tuhan umat Islam ya? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Ada berapa Tuhan? Itu bukan dikatakan Tuhan Bapa, Tuhan Anak.
Allah Bapa, Allah Anak. Bedanya di mana? Allah ya Tuhan. Jadi supaya kita tidak ikut ke Islam-Islaman, bilang aja Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh. 3 Tuhan. Mati 1, masih ada 2. Begitu. Atau 3-tiganya masuk mati. Yang kita bicarakan tadi itu berbicara 3. Allah yang kita sembah. Baru Iya. ini kan Yesus ini Tuhan itu Yesus kan. Ini 3-tiganya Tuhan. Nah, bukan 3-tiganya. Artinya begini. Nah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. 3. Kan? Yang 3. Itu kan itu hakikatnya. Kita sebagai aliran orang Kristen itu mempercayakan itu 3. Ya 3. Itu dia hakikat. Ya sudah 3. Tuhannya 3. Makanya orang nggak ke gereja, malas. Masa di sana ada 3 Tuhan? Bukan begitu. Masalah Tuhan Ya. itu 3. Nah, jadi apa kalau bukan Tuhan 3? Berbicara Roh Kudus itu apa itu Roh Kudus? Ya toh. Tuhan Anda. Kalau kita berbicara mendalami dalam Alkitab itu berbicara kan Roh Kudus itu apa sebenarnya? Tuhan Anda kan? Di situ berbicara Roh Kudus. Kalau orang yang mengerti berbicara Roh Kudus itu dia tahu. Begini aja deh Bang. Begini aja deh. Tuhan Anda roh kan? Iya. Tuhan Anda yang roh itu ada berapa roh? 1 roh atau 2 roh atau 3 roh? Tidak ada dia berbicara itu 3 roh. Ya, justru karena itu kan roh itu banyak. Tuhan Anda punya roh berapa? Itu berbicara itu kalau roh itu ada roh kedagingan itu toh. Ini yang bahaya ini, ada roh kedagingan. Ya. Saya yang tanya orang di dapur, Abah bikin minta kopi, tabik maaf dulu Bang. Kopinya yang tipis tabiknya. Ya, tanya di dapur. Roh yang kedagingan itu maksudnya gimana Bang? Aku baru dengar ini. Iya. Kalau kita berbicara mendalami dalam Alkitab itu toh. Mendalami terus, tapi nggak nyampe-nyampe ke dalam. Di luar terus. Maaf nih Bang, maaf. Ini kan kita berbicara agama tanpa akal. Ya, maafkan kalau saya belak-belakan. Saya memang orangnya begitu. Karena kebetulan memang saya lahir prematur. Saya dikandung ibu saya itu cuma 3 bulan. Saya lahir, mungkin karena itu saya belak-belakan kalau ngomong. Nah, sekarang Abah mengatakan roh yang kedagingan itu maksudnya gimana? Ada roh yang kena bisul atau gimana sampai ada pengajaran di Kristen yang mendalam roh kedagingan itu maksudnya? Daging itu bicara roh daging itu pribadi kita toh. Roh daging dengan Roh Kudus. Pakai ya, balas ya anak-anak. Ya, jadi ini kita bicara kita atau bicara Tuhannya Abang kan saya mengatakan Tuhan Anda kan roh. Atau Abang minum dulu deh, minum dulu. Sudah tidak apa-apa. Oh sudah oke. Lanjut kita atau mau diberhenti sampai sini aja? Lanjut atau gimana? Kita terus? Iya, maksudnya saya berbicara apa maksudnya dengan keyakinan kita masing-masing. Enggak, kalau agama kami kan masuk akal. Tuhan kami bukan roh. Tuhan kami laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan roh. Tapi Tuhan kami pencipta roh. Nah kalau Abang, Tuhan Anda roh. Nah ini yang bermasalah. Bukan. Yang tadi saya bilang Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Nah 3. Itu ada berapa roh? Yang tadi saya bilang 3 itu
hakikatnya satu. Di situ dia mengejarkan semua yang terbaik. Hakikatnya satu ini roh atau bukan? Di mana ada kebaikan, di situ ada Roh Kudus. Mati balas ya anak-anak. Oh, baco, bangun. Iya, cocok betul. Benar itu, di mana ada Karena Roh kebenaran di Kudus situ ada Roh berbicara, Roh Kudus. Kudus berbicara Roh Kudus itu dia berbicara yang terbaik. Nah, sekarang yang dipermasalahkan itu adalah roh kedagingannya, itu yang kayak mana maksudnya? Itu roh kedagingan itu maksudnya Tuhan punya keinginan daging. Daging kan bukan roh, abangku. Itu roh kedagingan itu kalau seandainya itu roh kedagingan yang menguasai kita, itu belum sempurnanya begitu. Roh kedagingan. Roh kedagingan. Maksudnya apa ini, Bang? Roh kedagingan maksudnya manusia. Terdiri Iya, iya, antara daging dan roh. iya, antar daging dan roh itu masih berapa kayak Beradaptasi. masih ada dalam hidup tubuh kita begitu. Oh, Itu kedagingan toh, roh kedagingan. Abang serius rajin ke gereja? Jadi kita mau roh kudus itu ada dalam hidup kita kan, itu sempurna. Oh, iya. Tuhan Anda 3 kan? Ini Bapak punya roh, ini Yesus punya roh, Roh Kudus An-Nasami Karomema menjadi namanya. Nah, berapa roh? Yang tadi kan saya bilang tadi, yang saya sampaikan tadi kan, kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, itu belum sempurna. Enggak, ini Tuhan Anda, bukan diri Anda. Tuhan Anda Bapak ini roh kan? Yesus juga ada roh, Roh Kudus An-Nasami ya, roh memang dia kan? Nah, ada berapa roh Tuhan Anda ini? Nah begini, yang saya maksud begini, setiap orang yang di mana ada kebaikan, di situ ada roh kudus. Oh, bukan masalah pola kehidupan kita sebagai umat beragama. Maksudku Tuhan Anda ini ada berapa? Bapak ada roh, Yesus ada roh, Roh Kudus An-Nasami Karomema mentonji namanya. Jadi ada berapa roh ini di antara? Ya memang setiap kita yang itu tetap ada roh lah. Berarti ada 3 roh. Nah, roh itu bukan berbicara bukan 3. Nah, Bapak punya roh, Yesus punya roh, Roh Kudus, roh memang namanya toh. Berarti ada berapa roh? Kalau bilang 3 roh itu apa sebenarnya, dia tujuan 3 roh itu? Itu konsep abang, bukan konsep saya. Itu makanya ada agama yang tidak masuk akal. Nah, kan abang sekarang sehat. Ya, saya sehat karena ada Roh Kudus. Saya sehat karena ada Roh Nah, Kudus. itu coba tanya Roh Kudusnya. Tuhannya Kristen itu ada berapa roh? Coba tanya Roh Kudus. Tuhannya Kristen itu ada berapa roh? Kan Tuhannya Kristen roh. Nah, Tuhannya Kristen itu ada berapa roh? Berbicara roh ini dia melebar, luas, berbicara luas, melebar. Jadi Tuhan Anda roh itu luas, rohnya besar. Memperbaik tuh. Begini ya, roh itu rohnya besar roh itu, maksudnya. Nah, maksudnya itu artinya kita berbicara roh itu dalam isi Alkitab, itu dia orang yang kudus. Kenapa jadi Anda yang Anda bahas? Kita sedang bahas Tuhan Anda, kok jadi Anda yang kudus? Mana sih abangku ini? Maksudnya begini, saya bicara memperbolehkan di abang. Kalau abang berbuat yang terbaik, itu di situ ada Roh Kudus. Bang punya kasih yang besar, itu karena ada Roh Kudus. Mama Begitu. Aduh, panas bang, panas kopinya. Bukan itu maksudku, bukan itu. Tuhan Anda yang kita bahas ini. Tuhan Anda itu ada. Saya mengerti. Ada berapa roh Tuhan Anda?
Kalau kalau saya berbicara masalah Tuhan kita itu oh, artinya Tuhan itu yang berkuasa. Abang kayaknya belum makan deh, istirahat dulu abang. Pantasan rajin ke gereja. Main seruduk aja, Tuhan tiga, Tuhan ya, roh, Tuhan tiga. Bapak ada roh, Yesus ada roh, Roh Kudus. Ada berapa roh? Masa tidak bisa Ya, menghitung, abang? memang jelas setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu berarti dia betul-betul itu ada punya roh. Bukan apa yang kutanya, abangku. Ini Bapak roh, Yesus juga ada roh, Roh Kudus. Ada berapa roh? Satu roh tambah dua roh tambah tiga roh. Ada berapa roh? Yang kita mengerti ini ajaran kita berbicara roh itu bukan yang tadi saya sampaikan di Bang. Anda berbuat baik, Anda berbuat kasih yang lebih baik itu berarti Anda itu ada roh. Lah aku perhatikan abang dulu. Aku mau tengok abang ini kan. Aku lihat abang dulu. Begitu maksud saya. Oh iya 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 iya. Roh itu dia berbuat Memang itu sudah yang aku. terbaik semua. Memang sudah aku abang ini. Rajin ke gereja. Ini ilmu yang abang dapatkan di gereja ini. Orang tanya Tuhan abang, roh dalam tubuh kita. Kalau kita rajin, kita roh di dalam tubuh kita ada Roh Kudus. Kenapa nggak Rohingya sekalian bang? Abang rajin ke gereja. Iya, saya ke gereja. Ilmunya ini yang didapat dari gereja. Kalau biasanya kita diajarin itu apa itu Roh Kudus. Bukan saya minta apa itu Roh Kudus. Yang saya tanya, apakah Tuhan Anda roh? Iya. Ada berapa roh Tuhan Anda? Ada berapa rohnya? Berbicara roh ini, kalau kita sungguh-sungguh itu berarti itu roh itu bisa ada dalam dalam tubuh kita, dalam hidup kita. Abang bikin kopi dulu deh, bikin kopi campur masako, habis itu minum. Boleh abang istirahat dulu, bikin kopi campur masako kayak saya nah. Masako 2 saset. Pasti abang semangat. Ya bang ya, istirahat dulu bang ya. Ini Ya, Bang tidak mengerti dengan ayat-ayat yang kita sampaikan Alkitab. Itu yang punya isi Alkitab kita sebagai orang percaya kan Bang tidak mengerti begitu. memang abang dari tadi ada sebut data dari Bible. Perasaan saya nggak ada dari Bible Anda sebutkan di Bible Lukas, Markus, enggak ada. Oh Ya, jadi sekarang Anda mengklaim Anda menyampaikan data-data terus saya tidak paham gimana si bicara abangku ini. tidak ada data sih, cuman itu dia mendalami semua dalam isi Alkitab, Mati nih ya. Tuhan dalam Anda Bible. roh. Kalau Iya kita kan? ada punya hikmat, kalau kita ada punya hikmat, kita berbicara kita seorang yang punya akal, itu berarti itu di situ itu Roh Kudus yang memberikan kekuatan untuk sehingga kita bisa apa saja yang kita mendalami dalam isi Alkitab maupun dalam akal apapun bisa. Abang bersunat. Abang sunat. Maksudnya apa itu? Kalau sunat itu dalam ajaran kita itu kan kalau dalam ajaran Muslim itu sunatnya apa itu? Enggak, abang sunat gak? Potong potong ucok. Oh tidak. Nah, Tuhan langit dan bumi mengajarkan Bani Israel dan orang-orang asing yang ada di tengah-tengah mereka untuk bersunat. Kira-kira Roh Kudus menantang perintah itu atau tidak? Kalau kita berbicara masalah sunat itu kan itu mungkin dari ajaran dalam Alkitab itu juga dia tertulis apa itu kalau sunat.
Oke lah, Bang. Nanti lagi Bang kita lanjut ya, Bang ya. Makasih ya Bang telah kesini ya. Masih mau lanjut atau Abang mau istirahat dulu? Oke, nanti saya turun dulu. Iya, iya. Iya, Ya, iya. Salam sama Pak RT, oke. Bang. Ya, Ya, selamat makasih. malam, Bang. Ya. Malam-malam juga malam. Serius oleng aku. Aduh. Udah aku bilang yang rajin ke gereja itu udah pasti oleng. Yang malas itu yang berakal. Ngapain aku kesini ya? Disuruh menyembah Tuhan yang justru Tuhan yang sibuk kali dia nyembah Tuhan. Aku lagi nyembah dia. Alamak. Kok cepat kali bikin kopinya deh. Kakak mana? Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Gak mau nyangkut abang ini. Masih melayang-layang. Melayang-layang di permukaan bumi abang. Sukailah Asman. Ini Islam semua ini. Halo, semangat malam. Halo, Selamat malam. Selamat malam. Katolik Protestan. Bang Juma, saya minta tolong. Anda teriak pasti banyak yang tolong bang. Silakan. Gini, Bang, di rumah saya ada teman anak saya, dia Kristen. Iya. Saya minta tips Bang Juma. Pengen supaya dia tertarik jadi mualaf. Cuma saya tipsnya nggak punya. Ini cara terbaiknya, bagaimana caranya menyampaikannya. Usia berapa tahun bang? Bu, Santi berapa, Bu? Santi usia berapa? Santi usia berapa? Dua puluhan segitulah, 20 lebih lah. Perempuan, Bang. Orang tuanya masih hidup. Dua-duanya meninggal semua. Sekarang dia tinggal dengan saya, tapi Oh dia masih gitu. masih 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 Kristen, Bang. Udah lama sama bapak. Lama lah, udah lama lah. Cuma saya Berapa tahun? ya 1 tahunan lah. Saya Ya, saya pengen diajak apa? buka diskusi aja bang pelan-pelan. Oke, orangnya ada, mudah-mudahan mau ya, Bang ya. Boleh kalau beliau mau. Oke, 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 siap. Sebentar, Bang. San, sebentar deh. Sini, sini sama Dede deh. Sini. Santi, coba tanya deh sama Bang Juma apa yang mau ditanyain. Enggak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak ada. Enggak apa-apa. Apa aja? Enggak. Enggak, bebas. Enggak. Minimal seenggak-enggaknya apa yang Bapak ceritain tadi, Bang Juma bisa melengkapi. Nggak usah on cam deh, nggak apa-apa deh. Nggak usah on cam. Enggak. Eh, Malu dia. atau dengerin deh di sini, dengerin. Udah duduk. Dia malu, Bang. Tapi mudah-mudahan dia mau dengerin ya. Mau dengerin. Bang Juma, silakan. Siap. Beliau Katolik atau Protestan ada ini? Protestan. Protestan. Iya. Bukan kita ingin mendoktrin ya, bukan. Tapi Islam Kristen itu kan hidup berdampingan. Dua agama ini berdampingan kan gitu. Dan dua agama ini sebenarnya masing-masing memiliki misi yang jelas. Kalau Kristen itu kan misinya amanat agung, kalau Islam itu syiar. Masing-masing mengklaim
benar. Kristen mengklaim benar, Islam mengklaim dirinya juga agama benar. Nah, lalu apa yang antara keduanya? Ya akal. Ada di antara dua agama ini yang tidak masuk akal. Apakah Islam atau Kristen? Yaitu adik ini harus renungkan. Yang mana yang masuk akal kira-kira? Apakah Islam atau Kristen? Karena saya yakin sekali adik ini menjadi Kristen karena faktor keturunan saja. Bukan karena faktor belajar. Kan gitu. Nah, kami juga ada yang karena faktor keturunan, bukan karena faktor belajar. Tapi ketika sampai pada masa keimanan kami, yang kami anut dari lahir karena keturunan, harus kami telah menggunakan akal, maka Islam, keyakinan kami itu rasional, masuk akal. Sedangkan kalau di agama saudara, cobalah sedikit aja sentuh kekristenan itu menggunakan akal, maka semuanya akan buyar. Karena tidak ada satu konsep di Kristen itu yang masuk akal. Konsep Tuhan gak masuk akal, konsep kenabian, kerasulan, kemudian mengenai surga, semua tidak masuk akal. Nah, lalu jangankan bertuhan, berpakaian aja kudu wajib pakai akal. Misalnya ada seorang laki-laki tidak menggunakan akal, bisa jadi dia pakai baju daster karena dia tidak menggunakan akal. Begitupun pakaian, begitupun makanan. Bisa jadi kalau orang mau makan, biarpun dewasa orangnya, maksudnya usianya sudah cukup, tapi kalau tidak menggunakan akal, bisa aja dia makan dedak, makan pasir, makan sampah karena tidak menggunakan akal. Kalau hal sepele aja mengenai pakaian aja kita harus jadikan akal sebagai pedoman untuk memilih makanan, apatah lagi berkaitan dengan agama, berkaitan dengan Tuhan. Karena itu berbicara mengenai keselamatan. Salah kita memilih agama, mati kekal di neraka. Pasti itu. Maka oleh karena itu, ayo, telaah Islam, silakan Anda bertanya tentang Islam, tetapi filternya akal. Begitu juga Kristen, filternya akal. Kira-kira mana di antara dua ini yang masuk akal? Karena akal itu adalah serpihan cahaya yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita memahami mana yang benar, mana yang salah. Bapak yang ngomong, Bapak yang ngomong nanti. Silakan. Tadi sempat diskusi masalah surga, Bang. Antara surganya orang Kristen dengan surganya orang Islam. Perbedaannya di mana? Mohon pencerahan, Bang. Baik. Perbedaan yang mendasar antara surga Kristen dengan surganya Islam. Kalau Islam itu kan surganya jelas, tempat pembalasan seluruh amal kebajikan yang kita perbuat di atas muka bumi ini. Surga tempat kenikmatan, tempat kebahagiaan, surga di mana tempat orang tua dan anak-anaknya berkumpul kembali dalam kehidupan kekal bahagia. Tanpa duka, tanpa kemudian iri hati, dengki, cemburu, lalu kemudian tanpa penyakit. Mereka hidup kekal di situ bahagia. Itu surganya umat Islam. Berkumpul bersama dengan orang-orang yang mereka cintai. Sedangkan surganya Kristen, anak dengan orang tua, dengan saudara, mereka tidak saling kenal lagi di sana. Mereka nggak ngumpul lagi. Mereka nggak ada lagi saling kenal. Karena di surganya Kristen itu, ya maaf, kalau berbicara mengenai data, orang Kristen bangkit nanti, karena dikatakan oleh Paulus dalam kitab Korintus, bahwasanya tidak ada tempat buat daging dan darah di surga. Berarti yang bangkit dari kubur hanya tulang, gigi, rambut untuk masuk ke surga. Lalu bagaimana tampilannya orang di surga kalau cuma tulang doang dengan rambut? Tulang, rambut, kuku doang yang ada di sana. Kayak mana bahagianya orang Kristen ini di surga? Kalau tidak ada darah, tidak ada daging, masuk ke sana. Nah, itulah perbedaannya. Yang kedua, ajaran Islam berbicara mengenai surga. Surga itu tempatnya
orang-orang yang menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Nah, sedangkan di Kristen, bagaimana mau masuk surga? Yang disembah bukan pencipta, yang disembah ciptaan. Surga yang dimaksud di Kristen itu apa? Mereka memuji-muji di sana. Mereka memuji, mereka menari di dalam kehidupan yang kekal. Itu mah kalau menurut pandangan Islam, bukan di surga, tapi itu di neraka. Di surga, Kristen memuji-muji. Coba memuji, haleluya, 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 haleluya. Gunakan itu kata-kata memuji itu selama 1 jam. Pegal itu bibir. Ini memuji dalam kehidupan kekal. Jadi kebalik pola surganya Kristen. Di bumi mereka tidak melakukan pujian terhadap Tuhan yang benar. Nanti di surga baru memuji, kebalik. Kalau di Islam, di bumi tempat kita memuji, menyembah, ibadah kepada Tuhan, di surga tempat menerima pembalasan dari apa yang kita lakukan, ketaatan kita di bumi. Jadi saya simpulkan, surganya Kristen itu tidak ada kebahagiaan di sana, karena di sana hanya memuji, dan yang memuji di sana cuma tulang-tulang, karena nggak ada lagi daging, nggak ada lagi darah. Sedangkan umat Islam yang ada di bumi sekarang ini, itulah yang akan bangkit nanti di surga untuk merasakan kenikmatan. Dan umat Islam begitu masuk surga, mereka berkumpul dengan orang-orang yang dicintai, sedangkan orang Kristen tidak saling mengenal lagi satu sama yang lain. Itu perbedaannya. Silakan. Gini Bang Juma, jadi setelah saya tanya, beliau ini lama nggak pernah ke gereja lagi. Santi ke gereja berapa kali sih, San? Udah lama banget itu terakhir ya pas ada ayah. Oh iya, waktu orang tuanya laki-lakinya masih ada, dia pernah ke gereja, tapi udah lama banget udah nggak ke gereja. Jadi intinya gini Bang, dia bisa dibilang dari pendetanya pun, katakanlah tidak pernah mendapatkan ilmu lah gitu ya. Nggak pernah mendapatkan ilmu. Jadi ini bahan juga Bang, polos juga dia. Dia polos karena bagaimana kelebihan tentang Kristen, kekurangannya Kristen dia nggak tahu. Katakanlah awam sebetulnya Bang, karena memang saking lamanya nggak ke gereja, terakhir juga mungkin masih usia belia. Jadi ya katakanlah Ikut sih. karena keturunan juga, karena orang tua sebetulnya gitu. Masih nyari lah. Itu. Saya udah sayang ke dia, udah kayak anak sendiri sebetulnya. Alhamdulillah. Cuma ya saya ngerasanya tidak punya tips yang tepat agar dia ini kembali ke jalan yang sama-sama kita yakini. Caranya bagaimana? Alhamdulillah di Komal ini saya lama sih jadi pengikut Bang Juma. Baru kali ini diskusi, kebetulan diskusinya ada misi yang ingin saya sampaikan. Iya. Ya itu salah satunya. Jadi dia memang polos Bang, nggak ada ilmu pemahaman dari gereja, karena udah lama bertahun-tahun yang lalu dia terakhir masih belia lah. Iya. Tuh Bang. Syukur, Mungkin cara penyampaian pun Abang Juma maaf, mungkin lebih baik secara simpel yang kira-kira mudah dipahami itu Bang. Iya. Silakan. Iya. Oke. Yang pada intinya ya Islam itu adalah jalan kembali kepada Tuhan dengan logika sehat. Sedangkan agama Kristen itu juga punya pola menurut mereka kembali kepada Tuhan mereka dengan pola meyakini, mempercayai kalau dosa mereka sudah ditebus. Nah, sedangkan di Islam memang dibutuhkan perjuangan untuk meraih surga itu, yaitu ibadah. Kalau di Kristen, mereka sudah dikatakan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibebaskan dari menghambakan diri kepada Tuhan. Itu dia. Maaf, Bang Juma saya potong. Mungkin dalam hal ini perlu juga disampaikan tentang visi misi seorang misionaris dan pendeta, dan visi misi Ustadz dalam keislaman. Mungkin ini salah satu yang harus disampaikan. Iya. Ya, kalau kita Islam itu kan hanya diperintahkan untuk berseru aja, sampaikanlah manusia kepada keinginan mereka untuk kembali kepada Tuhannya dengan jalan yang benar. Itu di Islam. Jadi Ustadz itu hanya mengajarkan saja.
kebenaran ini adalah kebenaran absolut, di mana Al-Quran sebagai pedoman yang berasal dari Allah pencipta langit dan bumi, yang sesuai dengan nurani kemanusiaan. Nah, sedangkan kalau misionaris, itu tidak ada keuntungan apa-apa ya, maksudnya tidak mendatangkan keuntungan ekonomi buat si ustadznya, kecuali hanya ibadah amalan saja. Sedangkan kalau misionaris itu mengajarkan kemudian orang dengan cara dengan cara-cara mengelabui. Kenapa saya katakan mengelabui? Karena mereka mengajak orang masuk Kristen dengan menggunakan istilah-istilah Islam. Mereka mengajarkan orang masuk ke Kristen dengan mendekati orang-orang Islam menggunakan cara-cara licik. Mereka Maaf, Bang menggunakan Juma, dipotong Bang. Beliau nggak paham misionaris. Barangkali pendeta aja deh, pendeta. Iya. Ya, jadi misionaris itu artinya orang yang mendapatkan tugas untuk mencari orang-orang yang mau masuk Kristen. Itu. Jadi dia, oknum-oknum misionaris ini, orang-orang ini menggunakan cara-cara untuk mencari pengikut dengan cara-cara licik, menyamar menjadi Islam, tuh, menyamar jadi Islam, berpakaian pakaian Islam, kemudian pakai ayat-ayat Al-Quran untuk kemudian menjerat orang-orang awam agar menjadi pengikutnya. Nah, di dalam Bible ada sebuah data di Filipi 1:18 dikatakan begini, Yesus diberitakan dengan maksud palsu, dengan cara mengelabui, dengan berpura-pura ataupun dengan maksud jujur, aku Paulus tetap bersukacita. 1 Korintus 9 nomor 19:20-21, di situ Paulus memberikan contoh caranya merekrut pengikut Kristen adalah berpura-pura menjadi korban. Misalnya korbannya itu Islam, maka berpura-pura jadi Islam. Calon korbannya itu Hindu, berpura-pura agama Hindu. Calon korbannya itu Buddha, berpura-pura menjadi penganut agama Buddha. Nanti setelah diterima, berkenalan, nanti diajak pelan-pelan, akhirnya berpindah ke Kristen. Itu pola yang cara yang digunakan oleh orang-orang yang dari rumah ke rumah, dari desa ke desa, mengajak orang-orang yang sudah beragama di luar agama mereka untuk pindah ke agama Kristen. Dan kami banyak menemukan itu, termasuk hamilisasi. Mereka yang sudah punya tugas untuk mencari orang-orang Islam masuk ke Kristen, mereka tidak ragu-ragu untuk kadang hamilisasi. Maksudnya ada perempuan Islam sengaja dihamili supaya dia ikut menjadi pengikut agamanya. Kadang juga mereka pura-pura setelah menghamili, pura-pura masuk Islam. Begitu korbannya sudah punya anak, 1, 2, 3 anak, kembali dia Kristen. Kalau kau tidak ikut, kita cerai. Akhirnya karena istri ketergantungan sama suami, anak-anak masih kecil-kecil, mau tidak mau mereka ikut murtad. Itu beberapa cara dan saya temukan sendiri di lapangan seperti itu. Itulah bahayanya. Sedangkan Islam lurus-lurus saja. Allah itu satu. Kamu percaya silakan, tidak percaya ya tidak apa-apa. Cuman diperintahkan menyeru. Tapi kalau di Kristen, jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19. Ada perintah untuk menjadikan. Belum lagi di Markus 16 nomor 16, 17 sampai 20. Apa yang dikatakan di sana? Beritakanlah Alkitab ke seluruh bangsa. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Kalau di Islam tidak ada kayak gitu, nggak ada intimidasi kayak gitu. Bang Juma, ya gimana? Mohon disampaikan terkait masalah peran pendeta di gereja itu sebenarnya bagaimana dan seperti apa? Ya, setahu kita memang pendeta menurut itu kacamata Islam. Ya, pendeta itu kan mengajak jemaatnya untuk tetap percaya kepada Yesus.
Tapi kalau percaya kepada Yesus nih, berdasarkan Bible, orang tidak jadi Kristen. Orang tidak jadi Kristen. Jadi gimana ya? Yang diajarkan pendeta itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus. Oknum, tanda petik oknum ya. Karena kenapa? Mereka ketika mengajar jemaat, mengajarkan sesuai yang tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan selama penginjilan. Yang mereka ajarkan adalah doktrin yang ditanamkan oleh Paulus malah. Itu. Jadi mereka diajarkan untuk menjalankan apa yang diajarkan Paulus. Mereka tidak diajarkan untuk tekun melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Buktinya, Yesus melarang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Mereka setiap saat ke gereja hari Minggu, menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat. Kan itu bukan ajaran Yesus. Natalan, kebaktian, mendengarkan khotbah pendeta, mendengarkan khotbah pastor, itu kan bukan ajaran Yesus itu. Bahkan Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen. Yesus tidak pernah menyebut kata pastor, pendeta. Nggak pernah. Ini adalah oknum-oknum baru, ajaran baru, atau ajaran asing di luar pengajaran Yesus. Tapi pendeta selalu mengajarkan kasih, kasih, kasih. Sebenarnya kasih yang benar itu adalah mengajak manusia menyembah kepada pencipta dan bumi, bukan mengajak manusia menyembah kepada ciptaan. Begitu. Begitu, Bang. Silakan. Iya. Santi mau nanya apa? Jadi memang dia tidak punya studi banding antara Islam dengan Kristen. Karena dari agama yang dia anut sekarang ini, dari Kristen itu, dia tidak punya pemahaman itu. Saya suruh tanya, dia bingung mau nanya apa. Ya, karena pengetahuan yang nggak ada juga tentang Kristen. Iya, betul Bang. Jadi nggak punya studi banding antara Kristen dengan Islam. Mungkin seperti itu. Makanya kenapa saya minta tolong ke Bang Juma, penyampaian apa yang sekiranya bisa mengetuk hati dan akalnya ini supaya lebih gampang atau mudah memahami. Seperti itu. Bang Juma terlalu intelek Bang. Bahasanya. Bahasa gaul aja Bang. Maaf Bang. Iya. Itu aja. Oke. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada hal yang mau dibicarakan lewat DM, pertanyaan-pertanyaannya itu gimana gitu. Oh iya, siap. Ada satu lagi Bang, saya mau tanya Bang. Iya. Saya punya teman mualaf, dia Chinese, perempuan. Saya mau tanya, api di Cirebon Bang, ada di mana, daerah mana? Cirebon ada nggak api? Kalau di Cirebon, jangkauannya dari Bandung kali ya? Kejauhan ya? Bandung jauh Bang, jauh ya? Iya, Cirebon nggak ada ya Bang? Saya kurang tahu database-nya pusat ada nggak ya di Cirebon itu ya? Ada nggak ya teman-temannya? Mungkin apa ya? Pengurus kali yang ada, tapi kalau secara administrasi di sana belum ada sih sebenarnya di Cirebon itu. Saya mau yang ada paling api Jabar aja sih. Ada minta tolong saya. Dia Chinese mualaf, tapi setelah dia mualaf dia dibuang sama keluarganya. Oh iya. Kebanyakan begitu sih. Iya, kasihan. Padahal dia keluarganya pengusaha sukses semua di Cirebon. Iya, dibuang gitu ya. Gara-gara masuk Islam. Betul. Baik Bang Juma. Untuk yang lain barangkali terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu buat Bang Juma. Terima dan kasih ya Bang. Semua. Ya, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Silakan.
Ayo, ayo, naik. Yang Muslim tolong dibatalkan permintaannya. Yang Muslim sekali lagi dibatalkan. Permintaannya dibatalkan ya. Iya betul, saya sangat berhati-hati ngomong. Karena dalam ilmu psikologi anak, cara yang dilakukan tadi itu kurang tepat. Kalau dalam ilmu psikolog, karena terkesan mentang-mentang orang tuaku udah nggak ada gitu. Jadi, gimana ya? Sebenarnya pola yang paling baik itu adalah ketika kedua orang tua angkatnya ini yang belajar dulu. Belajar tentang perbandingan kalau memang mau dari aspek itu, atau belajar tentang Islam. Kalau saya sih kedua orang tua ini belajar Islam. Buktikan Islam itu seperti apa dalam rumah tangga. Nah, dengan metode seperti itu, anak yang tadi tanpa diajarin kayak seperti saya nih, itu bisa jatuh ke Islam, bisa masuk ke Islam. Jadi meskipun kita sampaikan dengan pola sederhana apapun, apalagi beliau tidak ada perbandingan Islam Kristen, dia nggak paham juga Kristen itu seperti apa gitu. Jadi yang paling bagus kalau teman saya masih mendengarkan, pola yang paling bagus itu, cuma saya nggak enak sampaikan tadi karena si anak ada di situ, makanya aku suruh DM. Pola yang paling bagus itu keluarga buat menjadi keluarga yang sakinah di rumah. Apalagi beliau ada di tengah-tengah rumah. Perlihatkan seperti ini loh rumah tangga kita Islam. Apalagi nggak ada lagi kedua orang tuanya kan. Nah, anak kandung kita didik. Selalu baca Quran. Kita ajarkan mereka akhlak. Nah, nanti akan dicontoh oleh anak ini. Tanpa kita suruh ikut sholat. Pah, mah, aku mau ikut sholat dong. Nah gitu. Kalau disampaikan kayak tadi itu polanya seperti apa ya? Seperti botol yang tertutup kita siram air itu nggak ngepek. Malah terkesan ada traumatik yang apa ya, sifatnya kayak mendoktrin, mendogma gitu. Seperti itu. Dia dapat power lagi kamu. Halo Selamat Eda. malam, Mbak. Selamat malam Edaku. Sehat. Sehat Eda. Ya, Apa kabar? ya kamu harus sehat supaya kamu bisa saya ajarin terus. Iya betul. Gimana Eda? Sudah Aduh, sehat ini apa malam nih? ini? Masih semalam nih, masih agama tanpa akal juga. Iya, betul sekali Bang. Ya, Iya. oh Ini gitu. yang saya penasaran di Kristen ini, Itu suaranya kecil banget tuh. udah besar suaranya, udah besar, udah full. Coba. Dari tadi orang semua bilang bagus kok, apa pula? Yang saya penasaran di Kristen selama saya belajar Kristen selama 267 tahun lewat 2 hari adalah terkait dengan pengajaran Kristen yang tidak masuk akal, yang mengatakan bahwa Tuhan mereka itu roh. Menurut abang ini, abang sepakat nggak Tuhan Anda itu roh? Oh sepakat ya, karena semalam kan ada yang stroke, dagingnya mati, rohnya hidup kan gitu. Nah berarti kita lanjutkan temanya terkait dengan Tuhan Anda yang roh ini ada berapa roh? Sebelum masuk situ saya jelaskan dulu Bang ya, istilahnya apa namanya ini, konsep
agama ini ya. Iya. Iya, maksudnya jelaskan dulu konsep agama itu sebenarnya itu konsep agama itu apa gitu. Jadi biar pada ngerti gitu loh. Iya, agama adalah jalan keselamatan. Iya. Biar saya jelaskan lebih luas lagi konsep Oke, agama silakan. Silakan. Mudah-mudahan masuk akal ya yang Anda Ya. jelaskan. Silakan. Jadi gini Bang, Iya. agama itu Bang dikategorikan ada tiga alasan gitu. Satu, keterbatasan logika Bang. Nah, keterbatasan logika ini sesuatu yang dianggap tidak masuk akal. Tuh, itu satu Bang ya. Yang kedua, dimensi spiritual Mas. Apa Bang? Nah, maksudnya dimensi spiritual ini agama yang melibatkan pengalaman batin, mujizat, atau dari wahyu yang memang tidak dirancang untuk diuji Bang. Nah, yang ketiga, dari semua yang kedua ini Bang, terdapatlah sumber kedamaian. Nah, kenapa damai? Karena orang yang menganut agama itu Bang merasa damai hatinya, karena kan agama itu menurut iman seseorang itu tidak perlu diuji, cuman itu seperti yang di atas tadi, mujizat atau wahyu, nah, atau keterbatasan logika. Maksudnya agama itu sebenarnya ya di logika kita ini Bang nggak nyampai sebenarnya Bang. Jadi agama itu sebenarnya diyakinin gitu loh. Makanya Bang banyak orang-orang pinter tidak beragama Bang. Banyak penemu-penemu sains itu Bang, penemu-penemu yang hebat-hebat itu tidak beragama Bang. Kenapa mereka nggak beragama? Karena mereka terlalu pintar Bang. Jadi makanya Nabi Isa itu Bang suka banget kepada orang-orang yang apa ya, yang lugu, orang-orang yang ya biasa aja lah. Makanya Nabi Isa suka kepada anak kecil. Kenapa? Anak kecil itu polos, lugu. Jadi kalau orang-orang pintar itu kebanyakan nggak beragama Bang. Coba Abang boleh Bang cek tuh Bang. Nah, orang-orang pintar itu yang ya pokoknya kalangan orang pintar lah. Itu dia tuh nggak ateis itu Bang, nggak punya agama. Kenapa? Dia terlalu pintar Bang. Nah, jadi dia tuh agama itu diselidiki, dipelajari. Akhirnya dia ateis. Nah, jadi agama itu itulah seperti saya bilang tadi Bang. Ada tiga kategori: keterbatasan logika, dimensi spiritual, dan sumber kedamaian. Nah, itulah agama itu Bang. Jadi agama itu sebenarnya logika kita ini sebenarnya untuk menyelusuri itu ada batasnya. Nah, itu Bang ya. Yang kedua itu seseorang itu mungkin dikasih mujizat. Nah, seperti itu dikasih wahyu, pengalaman batin. Nah, itulah yang membuat dia itu percaya Bang. Di antara semua itu jadi ada kedamaian di hati dia Bang. Kenapa? Karena dia kedamaian, karena didapatkan mujizat segala macam. Itulah agama Bang. Makanya kayak Abang ini juga jangan Bang banyak baca Bang. Nanti kamu tuh kayak apa yang udah-udah yang lain-lain itu jadi ateis kamu Bang. Jadi kamu agama itu gak perlu diselidikin banget Bang. Gak usah. Itu sebenarnya itulah nanti membuat Abang itu jadi apa? Ateis. Nah, gitu Bang. Itu aja pengertian agama dari saya Bang. Nah, jadi masalah Abang tadi yang Abang bahas masalah apa tuh? Orang surganya orang Kristen ya? Iya. Abang kan bahas surganya orang Kristen apa tuh? Nyanyi-nyanyi apa-apa gitu ya. Ah, itu Bang maksudnya aktivitas Kristen di surga itu Bang. Memang benar ada penyembahan dan pujian. Tapi itu bersama malaikat Bang. Nah, bersama malaikat dengan mempersembahkan pujian, maksudnya dengan kemuliaan Allah gitu loh Bang. Nah,
Kedua, aktivitasnya bang ya melayani dan ya melayani di surga gitu bang. Nah, ketiga, persekutuan yang kudus bang. Jadi di sana itu orang Kristen itu ya bertemu orang-orang yang kudus lah, yang tanpa dosa, yang masuk surga lah, yang tidak ada kebencian, tidak ada segala macam lah. Itu orang Kristen bang, surganya Kristen bang, biar bang pahami. Nah tadi kan abang bahas masalah surganya Kristen, itulah bang surganya Kristen. Kalau masalah Islam saya nggak tahu, karena saya itu nggak pernah mau bahas-bahas masalah Islam. Nah, karena bagi saya itu ngebahas agama orang itu bang, sama aja saya itu usil. Saya membahas agama orang itu sama aja saya pengen menjatuhkan agama lain. Bagi saya itu membahas agama orang itu sama aja memicu peperangan, memicu kebencian. Saya itu mendalami agama saya sendiri bang. Saya nggak mau jadi orang terlalu pintar. Saya nggak mau jadi orang pintar. Kenapa? Saya takut ateis. Nah itu bang. Jadi abang juga saya apa ya? Pengennya saya itu abang itu jangan ini bang, jangan terlalu mendalami agama orang gitu. Jadi abang itu nanti di hati abang itu nanti banyak kebencian sama orang Kristen. Seperti saya juga bang, saya nggak mau dalamin agama bang. Kenapa? Karena saya dalami nanti kebencian saya itu banyak bang sama orang Islam. Makanya saya nggak mau dalami, ya saya dalami agama saya sendiri. Nah gitu bang. Jadi lebih baik kita jadi orang polos, orang lugu di mata Tuhan bang. Nah gitu. Jadi kita nggak banyak mencampuri urusan agama orang. Mencampuri urusan agama orang itu bang sebenarnya salah bang, nggak boleh itu bang. Abang juga baca-baca Alkitab itu bang. Abang saya tanya, Islam itu kan dilarang bang. Jangan megang Alkitab bang ya. Islam itu menyapa umat Kristen aja, umat Nasrani aja, mengucapkan salam aja salah ya. Istilahnya orang Islam itu nggak boleh mengucapkan salam pertama kali ya buat orang Kristen. Istilahnya abang ketemu nih sama saya nih, abang nggak boleh ucapkan assalamualaikum pertama kali, itu dilarang Islam kan. Nah, jadi itu makanya dibilang bang, apalagi abang membaca Alkitab, abang pelajari Alkitab, abang itu udah menyentuh Alkitab bang, abang itu udah haram jadah namanya. Kenapa? Abang itu udah menyentuh Alkitab, udah membaca isi Alkitab, sedangkan berpapasan aja abang nggak boleh mengucapkan salam sama saya. Apalagi abang memegang Alkitab saya, membacanya lagi, mempelajarinya lagi, itu abang udah diharam najiskan sebenarnya aslinya. Nah, nggak boleh saya bang, seumur hidup saya ini bang, seumur hidup saya nggak pernah megang Al-Quran bang. Padahal saudara saya banyak yang Islam, tapi saya nggak pernah megang Al-Quran. Kenapa? Ya ngapain saya pegang Al-Quran? Nah, kayak abang ini, udah haram najis abang itu. Pelajarin Alkitab, megang buku Alkitab. Abang itu berarti setidaknya abang udah megang Alkitab, udah menyentuh Alkitab, udah. Sedangkan menyapa orang Kristen aja nggak boleh mengucapkan assalamualaikum, apalagi menyentuh Alkitab. Nah itu maksud saya bang. Nah jadi abang jangan terlalu mendalami Alkitab lah bang. Abang itu nanti dibilang jadi apa namanya itu? Jadi murtadin nanti bang. Apa itu? Ya murtadin lah. Nggak boleh bang. Dalamin aja agama abang. Abang berkorban kayak apa? Kayak ustadz-ustadz lain. Misalnya mengkorbankan tentang agamanya. Jangan abang nongol di TikTok ini untuk hal-hal seperti ini. Abang itu kan ngaku, abang itu hafal Alkitab, tahu isi Alkitab. Nah udah, itu sudah nggak boleh bang. Nah, abang itu kalau emang orang beriman, abang itu ceramah aja, ceramah gitu loh. Ceramah di masjid atau ceramah di mana gitu loh. Jangan naik ke TikTok ini. Jadi gini bang, saya pelajari nih, saya lihat di TikTok ini bang, orang ini cari duit bang, kayak ngemis gitu loh bang. Makata bang, abang ini makata di mata saya ini abang pengemis. Kenapa? Abang itu kan ceramah ngarapin koin segala macam. Coba abang di masjid ceramah, nggak ngarapin persembahan kayak gitu kan. Abang baiknya di masjid bang, ceramah baik-baik. Jangan di TikTok begini bang. Jadi di sini dengan adanya abang di sini banyak menimbulkan kebencian antar umat beragama. Abang percaya nggak? Dari WA apa? Dari ini apa namanya nih? Komen-komen ini bang. Ini kan saling perang batin, saling perang komen nih. Kristen sama Islam ini. Jadi abang sebenarnya ini bukan mendamaikan
bangsa ini, abang ini sebenarnya memicu peperangan, memicu kebencian, memicu apa ya, rasa nggak suka gitu bang. Sebaiknya bang bertobat aja bang, jangan jadi apologet gitu. Nggak ada apologet, apa itu apologet itu? Nggak ada itu buatan manusia ini bang, buatan kita sendiri karena ada TikTok. Saya juga sama Edis TV juga bang, saya nggak setuju sama dia tuh bang. Jujur aja saya bilang saya nggak setuju sama dia tuh. Kenapa? Dengan adanya Edis TV, sekarang ini Islam sama Kristen makin malas bang. Adanya abang juga, Islam ini malas. Netizen ini jadi malas bang. Kalian itu sebenarnya apa sih mau kalian? Udah. Kalian itu maunya apa sih? Dengan adanya begini memicu kebencian antar umat beragama. Udah bang, udah. Coba abang baca nih. Coba abang baca di komen-komen abang ini. Gantian. Gantian. Oke gitu aja bang. Mau saya gitu aja bang dari saya. Masalah agama udah saya bahas. Agama itu mencakup 3 kategori segala macam itu. Itu aja bang SMA. Silakan abang mau nanya apa? Nah, itu kan bagus. Jadi diskusi seperti ini dengan mendengarkan abang menjelaskan agama itu memiliki 3 bagian. Pertama terkait dengan keterbatasan akal, logika, kemudian terkait dengan kekuatan spiritual, lalu kemudian yang ketiga tadi apa? Damai kan gitu. Ya sumber kedamaian. Sumber kedamaian. Artinya bahwa dengan kita diskusi orang mendapatkan ilmu. Jadi jangan dari sisi negatifnya, itu yang pertama. Yang kedua, gini. Islam itu datang dengan pola rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada alam semesta. Abang ini, Kristen ini bagian daripada alam semesta. Kalau Anda mengatakan bahwa Kristen itu kami dilarang memberi salam, kami dilarang kemudian baca Bible, mungkin itu ada benarnya. Tetapi karena Islam ini adalah rahmatan lil alamin, maka pola yang Islam bangun adalah memperbaiki dulu, mengajarkan dulu, menyadarkan dulu, menyampaikan dulu. Makanya perintah dalam Islam itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia, ajaklah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran. Jadi ada perintah di dalam agama kami untuk menyampaikan kebenaran itu kepada semua orang. Orang mau menerima mau tidak, yang penting kami sudah menyampaikan. Itu pola di Islam. Di Kristen ada amanat agung, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Jadi masing-masing memiliki misi. Kristen misinya membuat orang menjadi Kristen seluruh dunia. Islam misinya menyampaikan kepada seluruh dunia kebenaran Islam. Menyampaikan tok. Nanti Anda mau percaya atau tidak percaya dari Anda, yang penting kami cuma menyampaikan saja. Itu di Islam. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya agama itu memiliki kemudian keadaan di mana manusia dalam ruang lingkup agama ada pada posisi keterbatasan logika. Agama yang membatasi logika itu agama yang sudah tidak lolos menjadi agama yang berasal dari langit. Kenapa? Karena yang menciptakan akal itu pencipta yang maha tahu. Pencipta yang maha tahu sudah pasti ngerti bahwasanya batasan pemikiran logika manusia itu ada pada fase-fase tertentu. Sehingga Tuhan yang maha tahu ini memberikan pengetahuan kepada manusia tentang agama, tentang kebenaran absolut, bukan yang abu-abu, bukan yang membingungkan, bukan justru yang tidak masuk akal. Kalau Tuhan itu maha tahu, maka Tuhan akan mengajarkan agama yang mana agama itu menghantarkan manusia sampai kepada Tuhan yang benar, bukan kepada Tuhan-Tuhanan. Seperti semalam ada Tuhan yang mati separuh, hidup separuh. Itu agama ini kalau dianut, agama yang tidak bersumber dari Tuhan yang maha mengetahui. Kenapa? Tuhan mengetahui akal manusia, tetapi Tuhan memberikan kebingungan di dalam beragama, ambigu di dalam berbicara tentang Tuhan.
Agama yang betul adalah ketika Tuhan mengajarkan agama itu, maka agama itu rasional, masuk akal, tidak membingungkan, tidak ambigu di dalam menetapkan satu perkara, apalagi berbicara mengenai Tuhan. Sedangkan abang, Tuhannya separuh, sepenuhnya dagingnya mati, sepenuhnya rohnya hidup. Tapi satu. Berarti yang satu ini memiliki dimensi mati, yang satu ini memiliki dimensi hidup. Menjadi satu, maka terjadilah mati hidup, kayak PLN, on off. Sementara Tuhan itu maha hidup, tidak ada dimensi mati pada dirinya. Makanya Tuhan tidak berdaging, makanya Tuhan tidak berbentuk, makanya Tuhan itu tidak bisa dilihat. Karena kapan Tuhan dilihat, pasti dia syarat dengan kelemahan. Sedangkan Tuhan tidak punya kelemahan. Kenapa Tuhan tidak menampakkan diri seperti makhluk? Karena Tuhan ingin menguji kita dengan akal yang Tuhan beri, serpihan cahaya yang Tuhan beri. Dengan akal itu kita bisa sampai kepada Tuhan meski kita tidak melihat Tuhan itu. Orang yang tidak menggunakan akalnya akan sampai kepada poin-poin di mana dia bisa menuhankan apa saja. Setelah itu dia akal-akali, oh Tuhan saya adalah kancing baju. Karena kenapa? Kancing baju itu kan benda mati yang kau lihat. Tetapi di balik benda mati itu ada kehidupan. Nah, bisa begitu, bisa. Akal-akalan bisa. Tetapi Tuhan tidak menampakkan diri supaya kita sampai kepada Tuhan dengan senjata akal. Makanya akal itu diberikan oleh Allah sebagai makhluk materi Tuhan yang tertanam pada diri manusia sebagai dimensi non-fisik untuk mengantar manusia mengerti tentang bentuk, warna, norma, etika, estetika, dan seterusnya. Sampai kepada pengetahuan tentang Tuhan. Itulah akal. Itulah akal. Nah, saya katakan kepada saudara, kalau Islam tidak menyampaikan risalah kebenaran, maka Kristen yang akan menyampaikan pola kebenarannya. Kenapa? Kalau Islam diam, maka Kristen akan menjalankan misinya terang-terangan. Sedangkan Islam juga menyampaikan terang-terangan tentang Islam bagaimana menyeru, Kristen menggunakan pola mengambil istilah-istilah Islam masuk ke Kristenan untuk memuluskan gerakan mereka memurtadkan orang Indonesia yang Islam masuk Kristen. Bayangkan bahayanya. Kristen menyembah roh. Sedangkan sepengetahuan kita orang Indonesia, apapun agamanya, setan itu juga roh. Tuhannya Kristen roh. Setan juga roh. Hantu juga roh. Jin juga roh. Genderuwo roh. Kuntilanak roh. Tuhannya Kristen roh. Sembahannya Kristen roh. Bedanya antara setan dengan Tuhannya Kristen apa coba? Ini yang mau disembah oleh seluruh rakyat Indonesia. Oh no. Indonesia harus cerdas, Indonesia harus sampai kepada kebenaran absolut. Apa itu? Tuhan bukan roh, Tuhan bukan setan. Sedangkan Kristen menyembah roh. Nah, sedangkan roh itu makhluk. Roh punya keterbatasan. Seperti itu, Bang. Andai saja Kristen ini bukan agama misi, tidak ada amanat agung untuk jadikan seluruh orang Islam menjadi Kristen, tak masalah. Kami tidak akan membahas tentang Kristen. Seperti Hindu kami tidak bahas, Buddha kami tidak bahas. Karena dua agama ini diam, berjalan pada koridornya masing-masing. Tapi kalau Kristen, Pak, dia menggunakan cara lapis 7. Apa itu? Apapun yang dipakai umat Islam sebisa mungkin dipakai orang Kristen untuk tampil se-Islam-Islamnya supaya bisa menjerat orang-orang Islam awam agar masuk kepada agama Kristen. Catat itu. Nah, inilah satu-satunya agama di Indonesia yang selalu menutupi diri dengan menggunakan pakaian agama lain. Itulah agama Kristen. Paling usil itulah Kristen. Begitu saudaraku. Jadi kalau Anda sebagai penyembah roh ingin kami diam, oh jangan, karena Kristen punya misi mengajak seluruh orang Indonesia menyembah kepada roh. Sementara roh Tuhan Anda yang roh itu kita nggak tahu berapa jumlahnya. Bapak roh, Yesus juga roh, Roh Kudus juga roh. Masa ada 3 roh? Penyembah roh berarti ajaran Helenisme, animisme, penyembah roh. Bahaya itu. Sudahlah Tuhannya mati separuh, nyembah roh lagi, alamak.
Jadi sekarang tinggal Anda berilmu, habis itu dialog dengan kami Islam. Jangan suruh kami berhenti. Karena Anda juga punya misi mengmurtadkan orang, mengkristenkan orang. Begitu abangku, silakan. Makanya abang itu selalu salah. Yang udah kemarin itu jangan dibahas. Abang itu udah salah separuh apa? Separuh itu. Udah Ya kan dibahas memang lagi. Soalnya apa? Itu kan nggak. memang separuh. Itu kalau dibahas lagi masalah itu bang, abang nggak paham. Udah kita bahas yang sekarang aja. Ya udah, Abang nggak Tuhannya. paham. Makanya Tuhan dibilang Kristen. bang, makanya dibilang kasih saya ngomong, kan abang udah ngomong. Iya, enggak, saya simpulkan. Makanya tema kita orang Kristen menyembah roh, di mana roh itu juga adalah biar- setan. Nah, kan gitu, kita, silakan. kita gantian ngomong kan bang. Ya, supaya Anda luruskan kembali. Silakan. Ah. Ya kan jadi masalah roh itu bang. Gini bang, Kristen itu Tritunggal bang ya, Tritunggal. Aslinya gini bang, satu dia itu sebenarnya pencipta Allah, sebenarnya satu Allah. Yesus itu apa? Yesus itu penyampai firman. Yesus penyampai firman, Roh Kudus itu rohnya Allah. Jadi Tritunggal, tiga dalam satu. Jadi bukan roh tiga, bukan Tuhan tiga, bukan. Allah satu. Udah. Jadi dia dengan Yesus dia memakai Yesus itu untuk menyebarkan firman. Roh itu apa bang? Roh itu Roh Kudus dari atas, sudah. Ya roh Allah sendiri. Roh itu roh Allah sendiri bang. Jadi gini bang, abang jangan bilang roh itu setan, roh itu iblis. Iya, roh apa dulu? Ini kan Roh Kudus, ini kan roh Allah. Kan saya bilang, saya udah jelasin nama bang. Kalau kita nih manusia mati, jadi tengkorak, rohnya itu belum tentu langsung ke surga, masih menunggu penghakiman. Kenapa? Siapa tahu dia roh jahat, roh baik kan nggak tahu. Tapi kok kalau waktu udah bisa mati bang, dia disalib, mati rohnya naik ke surga. Kenapa? Dia kudus bang. Jadi abang itu jangan salah persepsi. Makanya dicerna setiap kalimat itu bang. Abang bilang roh itu setan iblis. Jadi roh Allah itu iblis. Maksud Tuhan itu Tritunggal itu bang. Roh Kudus itu maksudnya roh dia bang. Roh Allah itu bang. Jadi jangan abang bilang roh setan, roh iblis, menyembah iblis, kalau nyembah roh nyembah iblis. Abang gimana saya jelasinnya bang?